Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Gunawati Sutoro, SST MSI, sebagai dosen jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Video ini disusun sebagai dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran untuk proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mata kuliah Teknik Radiografi Toraks, Jantung, dan Abdomen yang merupakan mata kuliah keahlian bidang radiologi dengan kode mata kuliah TRO 307 dengan bobot 2 SKS yang saya ampu di semester 2. Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung di kelas dengan metode interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi di mana mahasiswa diberikan ruang untuk berdiskusi agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pada beberapa pertemuan juga mahasiswa diberikan kuis untuk mengevaluasi pemahaman terhadap materi yang telah didapatkan. Kemudian self-direct learning diberikan kepada mahasiswa melalui tugas mandiri dan kelompok agar melatih mahasiswa untuk menganalisis dan memperkaya pengetahuan tentang materi yang sedang dipelajari secara mandiri. Pembelajaran sebelum ujian akhir semester difokuskan pada diskusi kelompok di mana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja tugas kelompoknya. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali evaluasi akhir semester. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai tentang proses pemeriksaan radiografi, sistem pernafasan, dan abdomen, berdasarkan pengetahuan tentang anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan yang menjadi dasar penyelenggaraan mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini terdapat 2 CPL yang menjadi acuan. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pelayanan dan evaluasi citra radiologi diagnostik kepada pasien secara mandiri, bermutu, bertanggung jawab, serta sesuai dengan etika profesi, hukum, dan standar pelayanan radiologi. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip penjaminan mutu dan keselamatan pelayanan radiologi, termasuk penerapan proteksi radiasi sesuai standar operasional prosedur di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua capaian tersebut menjadi landasan dalam setiap pembahasan materi maupun praktik yang akan diikuti oleh mahasiswa selama 1 semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi target pembelajaran selama 1 semester. Pada mata kuliah Teknik Radiografi Toraks, Jantung, dan Abdomen terdapat 2 capaian pembelajaran utama. CPMK pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami prosedur pemeriksaan radiografi pada sistem pernafasan dan organ-organ toraks dengan berlandaskan pengetahuan anatomi, teknik radiografi, serta indikasi klinis. Selain menguasai aspek teknis pemeriksaan, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan sikap profesional dan menjunjung tinggi etika dalam memberikan pelayanan radiologi. CPMK kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami prosedur pemeriksaan radiografi pada sistem abdomen dan organ-organ abdomen berdasarkan pengetahuan anatomi, teknik radiografi, dan indikasi klinis. Kompetensi tersebut juga harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan etika profesi. Evaluasi pembelajaran dengan metode penilaian melalui komponen penilaian tugas dan kuis sebesar 20%,
UTS 30%, dan evaluasi akhir semester sebesar 50% dengan total penilaian 100%. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami indikasi pemeriksaan, melakukan positioning pasien sesuai standar, menentukan faktor eksposi yang tepat, menerapkan prinsip proteksi radiasi, dan mengevaluasi kualitas radiografi sehingga menghasilkan citra yang optimal untuk penegakan diagnosa. Selanjutnya, proses pengajaran materi ini dapat dilihat pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Oke. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai pemeriksaan teknik radiografi toraks dengan proyeksi PA dan AP. Oke, teman-teman bisa lihat materi yang pertama kita akan membahas mengenai anatomi. Ya, anatomi karena terkait dengan toraks, maka yang kita bahas anatomi mengenai sistem pernafasan. Ya. Sistem pernafasan secara umum dibagi menjadi dua. Sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Oke. Sistem pernafasan bagian atas terdiri dari apa saja? Dimulai dari udara masuk melalui rongga hidung ya, atau nasal cavity. Kemudian lanjut ke faring dan laring. Oke. Kemudian untuk sistem pernafasan anatomi bagian bawah dimulai dari trachea sampai masuk ke area paru-paru. Paru-parunya sendiri terdiri dari bronkus, bronchioli, alveolus, alveoli. Nah, selain anatomi sistem pernafasan, kita juga akan membahas mengenai mekanisme pernafasan. Seperti teman-teman ketahui bahwa sistem pernafasan itu terbagi menjadi dua. Ya. Kalau kita bernafas, apa yang terjadi? Udara masuk ke dalam paru-paru. Maka proses itu disebut dengan inspirasi. Ya. Udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di teknik radiografi toraks ada instruksi yang wajib kita berikan kepada pasien dengan tujuan agar mendapatkan hasil citra yang optimal, khususnya gambaran paru-paru. Karena tadi prosesnya adalah proses inspirasi, di mana udara masuk ke dalam paru-paru, apa yang terjadi? Nah, bisa kita lihat di proses inspirasi pada saat kita tarik nafas, coba tarik nafas. Tahan. Nah, keluarkan. Ya. Nah, pada saat kita tarik nafas, itu udara masuk ke dalam paru-paru. Yang terjadi, maka paru-parunya akan mengembang. Kemudian, rongga-rongga atau tulang-tulang toraksnya, otot-ototnya, dia akan naik ke atas. Oke. Kemudian, apa yang terjadi lagi? Volumenya tadi, rongga dadanya akan membesar ke atas dan paru-paru akan terisi dengan udara. Nah, untuk proses atau mekanisme pernafasan selanjutnya adalah proses expirasi. Tadi kita inspirasi, udaranya masuk. Sekarang udara keluar dari paru-paru. Apa yang terjadi? Coba tarik nafas. Keluarkan. Nah, proses udara keluar itu disebut proses ekspirasi. Apa yang terjadi? Otot diafragma dia akan berrelaksasi. Kalau tadi pada saat kita inspirasi, dia akan berkontraksi, ya. Berrelaksasi sehingga udara yang di paru-paru akan keluar dan paru-parunya akan mengempis. Nah, selain tentang anatomi, kita juga belajar indikasi pemeriksaan. Semua pemeriksaan radiologi dilakukan berdasarkan indikasi atau klinisnya. Apa saja indikasi pemeriksaan toraks? Yang pertama, kalian bisa lihat di sini terdapat infeksi traktus respiratorius bawah. Yang sering kita dengar, salah satunya indikasinya adalah tentang TBC.
tuberkulosis. Oke. TBC, kemudian yang sering juga kita dengar adalah bronkitis. Ya, ini kalau orang awam bilangnya paru-paru basah katanya, ya, bronkitis. Kemudian ada juga pneumonia. Oke. Kemudian indikasi yang kedua ada efusi pleura. Efusi pleura itu apa? Adanya cairan di dalam rongga paru. Ya, paru itu harusnya isinya udara. Nah, di dalam lapisan paru, lapisan pleura yang ada di paru itu terisi oleh cairan. Bisa disebabkan karena infeksi. Dan indikasinya disebut dengan efusi pleura. Yang ketiga, batuk kronis dan batuk berdarah. Kemudian trauma dada. Nah, trauma dada nih misalnya pada kasus pasien yang terjadi kecelakaan, terus bagian dadanya terbentur oleh benda lain seperti misalnya setir, setang. Nah, itu disebut dengan trauma dada. Kemudian ada tumor. Tumor itu berarti massa yang berada di dalam jaringan paru. Ya. Ada nyeri dada ini macam-macam. Salah satunya yang paling sering kita temui nyeri dada itu diakibatkan karena adanya kelainan pada jantung atau indikasinya pada jantung. Ada metastase neoplasma, ini akibat dari tumor yang jenisnya mengarah ke kanker dan mengalami penyebaran atau metastase. Ada penyakit paru-paru, nah akibat kerja. Kalau orang-orang yang bekerja di luar dan terpapar terpapar benda asing ya yang terhirup terbang melalui udara dan terhirup, itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru akibat kerja. Dan yang terakhir, aspirasi benda asing. Nah, ini yang paling sering terjadi biasanya pada pediatrik atau anak. Ya, anak yang suka terhirup ada benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan. Oke. Nah, sebelum kita lakukan pemeriksaan, maka kita harus melakukan persiapan pasien. Toraks adanya di area dada. Ya. Untuk melakukan pemeriksaan, maka kita butuh persiapan pasien. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama yang wajib adalah pasien wajib mengganti bajunya, khususnya baju bagian atas, dengan menggunakan baju pasien. Ya, baik laki-laki dan perempuan. Tetapi ada kekhususan untuk perempuan, tidak hanya baju bagian luar saja, tetapi juga baju dalamnya harus dibuka. Jadi branya harus dibuka, ya, karena kenapa? Ada logamnya, ya. Tujuannya apa? Untuk ganti baju, membuka bra, menghindari atau melepaskan benda-benda logam yang berada di area toraks. Seperti apa lagi? Kalung, betul. Kalau pakai jilbabnya ada bros, itu dicopot. Jilbabnya manik-maniknya banyak, itu dicopot. Kenapa? Karena menghindari terjadinya gambaran artefak. Oke. Kita masuk ke teknik radiografi. Ya. Di pemeriksaan toraks untuk teknik radiografi yang umum digunakan, yang menjadi gold standarnya atau standar yang digunakan untuk pemeriksaan toraks, menggunakan proyeksi PA. Proyeksi PA itu apa? Posterior anterior. Posterior anterior itu di mana arah sinarnya X-ray datang dari posterior tubuh menuju ke anterior tubuh. Ya. Di toraks proyeksi PA, pasien kita posisikan erect atau berdiri. Ya. Pasien erect berdiri menghadap ke kaset atau ke baki stand. Oke, kita bisa lihat seperti ini. Ke kaset atau ke baki stand, kemudian arahkan midline atau mid sagittal plane pasien, tubuh pasien berada tepat di pertengahan kaset. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Agar gambarannya simetris, ya.
Objek yang mau kita lihat itu masuk ke dalam FOV-nya. Oke. Kemudian, nah, untuk posisi objeknya, kita bisa lihat bagaimana kita mengarahkan atau menggerakkan tangan pasien. Bisa dilihat bagaimana posisi kedua lengan. Ya. Kedua lengan pada pemeriksaan toraks PA diletakkan di punggung belakang, kemudian arahkan kedua sikunya didorong ke depan. Oke? Kenapa perlu dilakukan hal itu? Tujuannya adalah untuk memastikan skapula ini akan terlempar ke arah lateral. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini dari posisi posterior, skapula berada di sini. Pada saat pasien mendorong sikunya ke depan, maka yang terjadi adalah skapulanya akan bergerak bergeser ke arah lateral. Ya. Hal ini tujuannya dilakukan untuk mendapatkan gambaran toraks yang terbebas atau tidak superposisi dengan skapula. Oke. Nah, kemudian bisa dilihat lagi di mana kita meletakkan central point dan mengarahkan central line-nya. Karena pasiennya erect berdiri seperti ini, maka central line-nya diarahkan horizontal. Kemana? Tepat berada setinggi vertebrae torakal ke-7. Ya, kalau kalian lihat vertebrae torakal ke-7 itu setinggi dengan aksila. Ya, jadi pada saat kalian mengarahkan di mana central point-nya, kita arahkan setinggi torakal ke-7. Ya, atau teman-teman bisa lihat di sini, ini setinggi dengan aksila. Ya. Kemudian kita berikan pada saat kita sudah memposisikan pasien, kita atur sampai eksposi kita berikan, maka kita lakukan eksposi dan kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Ya, akan mendapatkan gambaran seperti ini untuk proyeksi toraks PA. Oke, kita lanjut untuk proyeksi toraks AP. Nah, apa bedanya AP dan PA? Ya, proyeksi AP posisi pasien yang membedakan. Kalau tadi posisi pasiennya erect berdiri, sedangkan AP di mana arah sinarnya, oke, ini dari depan ke belakang. Dengan posisi pasien yang biasa digunakan adalah posisi supine atau setengah duduk. Arah sentrale sama, harus tegak lurus dengan bidang kaset. Bisa dilihat teman-teman pada saat pasiennya setengah duduk seperti ini, maka central ray yang kita berikan, kita arahkan tegak lurus dengan kaset. Oke. Kemudian central point sama masih kita tempatkan setinggi torakal ke-7 atau setinggi dengan aksila. Oke. Nah, kapan AP digunakan, kapan PA digunakan? Jadi, pada pasien-pasien yang tidak kooperatif, ya, kurang stabil, itu biasanya digunakan proyeksi AP. Pasien tidak bisa diposisikan dalam posisi erect. Ya. Nah, bagaimana cara membedakan hasil radiografi dari proyeksi PA dan proyeksi AP? Teman-teman bisa lihat di sini. Pada proyeksi PA kita bisa mendapatkan gambaran. Satu, yang membedakan adalah tadi di proyeksi PA kedua skapulanya akan bergeser ke arah samping, ke arah lateral. Sedangkan di proyeksi AP, skapula tidak diberikan atau tidak dilokasikan, sehingga masih berada di area toraks. Ya. Kemudian bisa dilihat lagi di foto atau citra toraks PA, pasien dapat diinstruksikan untuk tarik nafas secara optimal, ya, sehingga udara akan mengisi paru-paru secara optimal. Itu dapat dilihat dari mana? Untuk inspirasi, proses inspirasi yang optimal bisa dilihat pada saat udara mengisi hingga
setinggi cos T ke 10. Ya, setinggi cos T ke 10. Oke. Kemudian pada saat pemeriksaan toraks AP, teman-teman bisa lihat bentuk dari cos T-nya. Kalau untuk AP karena atau tegak tadi ya, dia bentuk cos T-nya akan sedikit lebih runcing sudutnya dibandingkan dengan proyeksi PA. Oke. Secara anatomi kriteria gambarnya sama. Apa saja? Teman-teman bisa lihat, saya gambarkan anatomi paru-paru. Pada anatomi paru-paru sesuai dengan kriteria gambar, maka kriteria gambar pada foto toraks yang pertama, seluruh area parunya harus masuk. Kemudian bagian atas paru atau yang disebut dengan apex paru harus tampak. Ya. Kedua, sudut lancip yang berada di sisi lateral dari paru yang kita sebut dengan sinus kostotrechea. Dari paru-paru yang dekat dengan jantung disebut sinus cardiomagnetus. Ini juga harus tampak. Ya. Kemudian apa lagi secara anatomi harus tampak lagi? Lengkungan diafragma harus terlihat dengan jelas. Ya. Dari materi yang sudah saya berikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Pengelola Gaji. Saya ingin bertanya, mengapa proyeksi PA ini menjadi gold standar dalam pemeriksaan radiografi toraks? Oke, ya, terima kasih Rafa untuk pertanyaannya. Mengapa toraks PA menjadi gold standar pada pemeriksaan toraks? Jadi teman-teman lihat bahwa posisi pasien akan mempengaruhi hasil gambar. Di foto toraks, selain kita akan mengevaluasi mengenai anatomi dari paru, tetapi juga ada organ lain yang ada di situ, yaitu apa? Jantung. Betul. Ada jantung di dalam rongga toraks. Kenapa PA menjadi gold standar? Pada proyeksi PA, pasien diposisikan erect, berdiri. Sedangkan proyeksi AP supine. Pada saat diproyeksikan PA, maka hasil radiografi yang dihasilkan akan memperlihatkan gambaran jantung dengan ukuran yang mendekati sebenarnya. Sedangkan pada gambaran hasil radiografi proyeksi AP, yang terjadi adalah gambaran jantung mengalami magnifikasi. Oke, sekarang saya coba bertanya, apa magnifikasi? Ada yang bisa tahu? Coba tunjuk tangan. Silakan jawab. Tunjuk tangannya. Yang bisa jawab? Iya, silakan. Magnifikasi itu pembesaran dari bentuk organ asli. Pembesaran organ aslinya. Ya, jadi citra yang dihasilkan ukurannya akan membesar, maka terjadi magnifikasi. Kenapa tadi toraks PA menjadi gold standar? Karena di toraks PA tidak terjadi magnifikasi gambar, khususnya pada gambaran jantung. Betul sekali. Ya, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya? Ya, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Naya Talita Andreni. Izin bertanya Mbak, untuk teknik pemeriksaan toraks ini, apakah ada faktor eksposi khusus seperti KVP yang harus tinggi atau seperti apa Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk pemberian faktor eksposi seperti kalian sudah pelajari bahwa faktor eksposi diberikan berdasarkan ketebalan objek. Ya, ketebalan objek. Untuk toraks, maka dia memerlukan faktor eksposi yang jauh lebih tinggi. Tetapi kita bisa menggunakan metode yang disebut dengan QVP 15% club. Jadi kita menghitung QVP disesuaikan dengan MAS yang diberikan. Dengan tujuan apa? Agar gambaran yang dihasilkan tetap optimal, tetapi memberikan dosis radiasi yang terukur untuk
pasien. Ya, pasiennya tetap aman, dosis radiasinya tidak melebihi, dan kualitas citranya tetap optimal untuk menegakkan diagnosa. Oke, sekarang saya lanjut bertanya untuk kalian. Mengapa tadi pasien pada proyeksi PA diposisikan kedua lengannya ada di samping tubuh dan didorong condong ke depan? Ada yang bisa menjawab? Ya, mana? Agar skapulanya melempar ke arah lateral. Oke, betul sekali. Jadi kenapa kedua lengannya dan sikunya didorong ke depan? Ada ini tadi. Kita bisa lihat skapula yang berada di posterior ini, dia akan bergeser ke arah lateral tubuh sehingga area toraksnya tidak tertutup oleh skapula. Ya, sekali lagi untuk pemeriksaan toraks, kriteria fototoraks yang baik, kalian harus memberikan posisi pasien yang benar, teknik radiografi yang benar, faktor eksposi yang sesuai, dan kriteria foto tercakup area anatominya dengan baik. Ya, baik mahasiswa, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari konsep mengenai pemeriksaan radiografi toraks, proyeksi, PA, dan AP. Ingat beberapa hal yang harus kalian catat ya, terkait anatomi, indikasi pemeriksaan, teknik radiografi, posisi pasien, posisi objek, penentuan faktor eksposi, penerapan proteksi, radiasi, hingga evaluasi kualitas radiografi. Saya berharap materi yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi bekal saudara untuk melaksanakan praktik radiografi nanti di laboratorium dan pada saat kalian melaksanakan praktik kerja lapangan. Dan sebagai tindak lanjut pembelajaran, saya akan memberikan penugasan yang saya sematkan di Airlink. Kalian bisa akses adminnya. Kalian bisa lihat penugasan untuk materi teknik radiografi, toraks, proyeksi, PA, dan AP. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai teknik radiografi, toraks, proyeksi lateral, RLD, dan juga LLD. Ya, terima kasih semuanya untuk perhatian dan antusiasmenya. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat saya tentang mata kuliah teknik radiografi, toraks, jantung, dan abdomen, dan contoh video pengajarannya. Semoga dapat dijadikan sebagai dasar penilaian Serdos tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.